Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Kami dari Universitas Mahasiswa Denpasar. Kami dari kelas Manajemen B Gianyar. Perkenalkan dengan saya sendiri Haryono, nomor absen 6. Dan nama saya Niwayani Nimiari, nomor absen 35. Dan saya Suharti, nomor absen 41. Kami di sini akan membahas tentang perencanaan strategik yang dibimbing oleh dosen kami, yaitu Ibu Nimade Satya Utami. Baik, presentasi akan kita mulai. Baik, pada materi kami terdapat 4 subbab materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu sifat perencanaan strategi, dan yang kedua yaitu analisis atas usulan program baru, dan yang ketiga yaitu analisis program yang sedang berjalan, dan yang keempat yaitu proses perencanaan strategi. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apakah kalian tahu apa itu perencanaan strategi? Perencanaan strategi atau strategic planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, yaitu seperti modal dan sumber daya manusianya. Untuk mencapai strategi ini, berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini. Baik, di sini ada 3 teknik analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi. Yang pertama yaitu analisis SWOT, dan yang kedua yaitu analisis PERS, dan yang ketiga yaitu analisis TIR. Dari 3 teknik analisis yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik analisis, yaitu analisis SWOT. Baik, apakah kalian mengetahui apa itu analisis SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threat yaitu ancaman. Teknik analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama perusahaan di dalam daftar yang terorganisir. Ada 2 bagian SWOT. Yang pertama yaitu bagian internal, dan yang kedua yaitu bagian eksternal. Bagian internal SWOT yaitu strength dan weakness, yaitu berasal dari dalam perusahaan yang dapat dikontrol. Contohnya yaitu suatu karyawan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu bagian eksternal analisis SWOT, opportunities dan threat, yaitu berasal dari luar perusahaan atau eksternal perusahaan yang bisa mempengaruhi bisnis. Contohnya yaitu pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat yang digunakan untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasiannya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu di mana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, yaitu bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang keempat, yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan adanya 4 hubungan faktor tersebut akan memberikan kemudahan suatu perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat perencanaan strategi. Ada 5 sifat perencanaan strategi menurut James Stoner. Yang pertama yaitu menyangkut persoalan dasar, yaitu memberi jawaban atas pertanyaan seperti di bidang apa kita bergerak dan di bidang apa seharusnya kita bergerak, siapa pembeli kita dan siapa seharusnya mereka. Yang kedua yaitu memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terperinci dan untuk pengambilan keputusan manajerial sehari-hari, yaitu dalam menghadapi persoalan sehari-hari, seorang manajer dapat bertanya mana dari kemungkinan-kemungkinan ini yang paling sesuai untuk strategi kita. Yang ketiga yaitu menyangkut kurun waktu yang lebih panjang dibandingkan perencanaan lainnya. Yang keempat yaitu memberikan rasa bersatu dan momentum bagi tindakan dan keputusan organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu.
Dan yang kelima, kegiatan tingkatan puncak, dalam arti manajemen puncak harus secara aktif dilibatkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana tadi sudah disampaikan tentang perencanaan strategi, teknik analisis suatu perusahaan, dan yang terakhir ialah sifat-sifat perencanaan strategi. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang tugas-tugas manajemen strategik. Ada 4 tugas, yaitu tugas yang pertama ialah mengembangkan suatu konsep usaha dan membentuk visi kemana konsep akan dibawa. Dimana di sini tugas manajemen strategik yang pertama ialah mengembangkan suatu konsep, dimana itu suatu tugas yang sangat amatlah penting di dalam suatu perusahaan. Dan yang tugas kedua ialah menjadikan visi menjadi tujuan yang lebih spesifik. Ini pun ada tugas yang lebih menantang lagi, di mana suatu visi perusahaan itu akan dispesifikasikan lebih jelas untuk kemajuan suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang tugas ketiga ialah membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan, di mana semua perusahaan itu pasti ada sebuah target yang akan dicapai, di mana tugas yang ketiga dari manajemen strategik ini ialah amat penting karena suatu strategi yang akan dilakukan, di mana strategi itu akan berjalan dan akan menjadi kemajuan untuk sebuah perusahaan tersebut. Dan yang keempat ialah implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif, di mana implementasi atau pelaksanaan di sini adalah jadi untuk manajemen strategik tidak hanya mengandalkan dari mereka, tapi seluruh SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut, agar pelaksanaan dari strategi akan mencapai sebuah visi dan misi perusahaan tersebut. Baik, materi selanjutnya ialah analisis dari suatu program baru di dalam sebuah perusahaan, di mana analisis sebuah program baru ialah sangat amat penting di dalam sebuah perusahaan agar dapat menjadikan perusahaan tetap berjalan dan berjaya. Bagian penelitian dan pengembangan dalam suatu perusahaan diharapkan bisa menghasilkan program baru untuk produk, di mana sebuah perusahaan untuk mendapatkan analisis atas usaha usulan program baru, di mana di sini sebuah perusahaan akan sangat penting apabila semua SDM yang ada di dalam sebuah perusahaan dapat berinovasi dan kreativitas yang dimiliki agar dikeluarkan untuk mencapai sebuah visi dan misi perusahaan yang dijalankan untuk saat ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis program yang sedang berjalan dan proses perencanaan strategi. Ada beberapa teknik analisis. Yang pertama, analisis rantai nilai. Yang kedua, activity business costing. Dan yang terakhir, penggunaan ABC. Analisis rantai nilai adalah bentuk yang berkaitan dari nilai penciptaan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Dari perspektif strategi, konsep valuation menyoroti dalam 3 bidang peningkatan laba. Yang pertama, kaitan dengan pemasok. Yang kedua, kaitan dengan pelanggan. Dan yang ketiga, keterkaitan proses dalam valuation dari suatu perusahaan. Yang kedua, activity business costing merupakan salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Biaya di sini adalah biaya tenaga kerja dan overhead pabrik yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan yang terakhir, kegunaan informasi ABC merupakan alat perencanaan strategi, bukan sistem akuntansi. ABC lebih berfokus pada biaya produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Selanjutnya, proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi dimulai awal tahun pembukaan. Proses tersebut meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, menelaah dan memperbarui rencana strategi tahun lalu. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat keputusan apa saja yang telah dilakukan dan kemungkinan keputusan tersebut merubah rencana strategi. Yang kedua, memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi. Yang ketiga, langkah pertama dari rencana strategi. Rencana strategi yang lengkap biasanya terdiri dari laporan pendapatan, piutang, unsur-unsur neraca lainnya, informasi jumlah penjualan dan produksi, dan pengeluaran biaya akuisisi pabrik dan modal lainnya. Yang keempat, analisis.
Yang kelima, langkah kedua dari rencana strategi, dan yang terakhir, review akhir dan persetujuan. Di sini kami memiliki sebuah video tentang perencanaan strategi. Selamat menyaksikan. Indonesia, sejak 70 tahun merdeka terus membangun, berubah mengikuti perkembangan dunia. Badan usaha milik negara sebagai salah satu pilar utama penggerak pembangunan ekonomi nasional, terus berusaha mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Guna menjawab tantangan tersebut, Kementerian BUMN telah menyiapkan strategi dan arah kebijakan pengelolaan BUMN yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015 hingga 2019. Kementerian BUMN sebagai pengelola 118 BUMN yang bergerak di berbagai sektor usaha dituntut untuk terus meningkatkan kinerja BUMN sebagai agent of development sekaligus menjadi korporasi modern yang mampu bersaing di kancah global. Selain itu, BUMN akan terus didorong untuk turut berperan dalam mendukung keberpihakan pada ekonomi rakyat melalui program KUR dan PKBL. Rencana strategis Kementerian BUMN disusun dari 4 perspektif perencanaan strategis, yaitu perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internal proses, dan perspektif learning and growth. Keempat perspektif perencanaan strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 11 sasaran strategis. Selanjutnya, ke-11 sasaran tersebut diterjemahkan dalam 37 indikator kinerja utama Kementerian BUMN yang akan menjadi barometer keberhasilan tugas dan fungsi Kementerian BUMN. Salah satu sasaran strategis utama yang akan diwujudkan dalam 5 tahun ke depan adalah menjadikan BUMN sebagai agent of development ekonomi nasional yang besar, kuat, dan lincah. Keberhasilan dari sasaran strategis utama tersebut diukur berdasarkan 9 indikator kinerja utama yang harus tercapai di tahun 2019, yaitu total aset BUMN sebesar Rp7.913 triliun, total laba BUMN sebesar Rp180 triliun, total ekuitas BUMN sebesar Rp1.882 triliun, total capital expenditure sebesar Rp764 triliun, total kontribusi BUMN kepada negara berbentuk pajak dan dividen sebesar Rp385 triliun. Jumlah BUMN yang masuk dalam Global Fortune 500 sebanyak 6 BUMN, yaitu Pertamina, PLN, PT Telkom Indonesia, Holding Perbankan, Jasa Keuangan dan Asuransi, PT Perkebunan Nusantara 3 Holding Company, dan Holding Pelabuhan Indonesia. Sedangkan BUMN yang masuk kategori Good Performance dalam pengukuran kinerja unggul sebanyak 75 BUMN. Di sisi lain, implementasi roadmap BUMN yang dibangun atas dasar 4 pilar, yaitu sinergi antar BUMN, hilirisasi dan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, dan kemandirian keuangan dan penciptaan nilai, menargetkan pencapaian hingga 100% dari seluruh tahapan yang sudah dituangkan dalam dokumen roadmap BUMN menuju visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai. Sementara, untuk Service Level Agreement Public Service Obligation diharapkan mencapai 100%. Renstra Kementerian BUMN tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintahan Jokowi JK untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Saya harapkan kepada seluruh insan Kementerian BUMN untuk menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam mengelola BUMN sehingga mampu berdaya saing di kancah global. Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015 hingga 2019 untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Kesimpulan, perencanaan strategi itu merupakan hal yang sangat penting untuk setiap perusahaan untuk memulai suatu kegiatan perencanaan dan cara atau strategi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Strategi bermanfaat untuk membangun suatu perencanaan, membangun manajemen, dan dapat memancing manajemen untuk berpikir jangka panjang. Namun, terdapat keburukan di mana akan timbul suatu perencanaan strategi yang memakan waktu dan biaya yang sangat mahal. Di sini saya memiliki 3 pertanyaan untuk audiens, yaitu yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan strategi dan mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua yaitu jelaskan manfaat dari perencanaan suatu strategi. Dan yang ketiga yaitu mengapa sebuah perusahaan tidak membuat sebuah perencanaan strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan kata, mohon maaf, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.